Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya kedatangan sebuah paket lagi nih. Bersama-sama kita unboxing ya. Paket itu merupakan sebuah drone yang saya beli dari online shop Shopee, yaitu sebuah drone buatan dari Cheerson dengan tipe Cheerson CX-36. Drone-nya saya simpan di sini. Oke, kita langsung masuk saja ya. Dan inilah dia paketnya. Kita langsung saja unboxing kemasan yang saya terima ini dengan menggunting bagian bawahnya ya. Dan inilah dia, tada. Tampilannya menarik. Bentuk drone-nya ini menyerupai seseorang yang menggunakan pakaian yang istilahnya disebut wingsuit atau pakaian terbang dalam olahraga ekstrim yang disebut sebagai base jump ya. Olahraga base jump, atletnya menggunakan pakaian khusus yang disebut sebagai wingsuit. Namun drone ini tidak merupakan sebuah glider meskipun namanya glider movement in the air ya. Artinya dia tidak bisa melayang begitu, hanya modelnya saja yang menyerupai orang dengan pakaian wingsuit. Kita lihat sebentar kemasannya. Di sisi sebelah sini ada beberapa icon. Yang pertama disebut one touch calibration, kemudian one touch flip and roll, HD kamera 720, kemudian high and low speed mode, jadi dua kecepatan. One touch take off dan landing, artinya auto take off dan auto landing, indoor dan outdoor flying, serta G-sensor. Oke. Dari pernyataan G-sensor ini, saya menyimpulkan tampaknya ini drone yang dikendalikan menggunakan smartphone ya, tidak disediakan remote khususnya. HD kamera, oke. Di sini ada beberapa versi. CX-36A ini yang standar version tanpa kamera, lalu CX-36B dengan 0,3 megapiksel, dan yang terakhir CX-36C dengan 2 megapiksel atau HD 720 ya. Ini yang dicoret, artinya ini yang saya beli. Kemudian di sini ada QR code jika kita hendak mendownload aplikasi untuk mengendalikannya. Lalu di sebelah yang lain ada informasi mengenai ukuran dimensi dari drone ini. Ketinggian 25 mm, lalu lebarnya 90 mm atau 9 cm. Baterai LiPo 3,7 volt. Wi-Fi controlled real time video or picture transmission. Sip. Oke. Mari kita buka dari atas atau dari bawah ya. Dan inilah dia drone-nya. Tada. Apalagi yang kita dapatkan? Tidak ada lagi. Sebuah user manual. Jangan lupa biasakan membaca user manual bila mana Anda baru membeli sebuah peralatan elektronika baru. Manualnya menggunakan bahasa Inggris. Oke, nanti akan saya dalami lebih lanjut. Seperti ini kemasannya. Kemasannya mirip-mirip dengan DJI Tello. Saya dapat bonus rambut. Ini rambut asli dari Tiongkok ini. Mesti dicek DNA-nya. Oke. Dari sini kita bisa melihat bahwa tampaknya baterainya sudah di dalam. Nanti kita lihat. Dan hanya dapat 2 propeller cadangan saja ya. Selain bentuknya unik, yang saya juga suka bahwa drone ini menggunakan baling-baling 3 daun ya. Sudah berkamera dan juga sudah
including slot SD card. Wow. Jadi untuk perekaman video maupun foto, kita bisa mendapatkan hasil yang tidak terinterupsi oleh gangguan WiFi ya, dengan cara menyimpan langsung ke slot micro SD ini. Kita coba lihat baterainya. Untuk membukanya sepertinya kita dorong ke depan, lalu kita tarik ke atas. Dan ini baterainya, kita cek. Ukurannya adalah 3,7 volt 350 mAh. Oke. Ini termasuk kategori drone mikro ya. Di atas drone nano, di bawah drone mini. Oke, dibanding telapak tangan saya sebesar ini kira-kira. Di bagian kepala dari drone ini, kameranya tampak bisa diatur kemiringannya dengan secara manual begini. Kita coba masukkan sebuah micro SD. Wow, sudah ada pairnya seperti kamera-kamera digital yang kelas atas. Oke, sip. Sekarang kita coba hidupkan saja ya, langsung ya. Drone ini tidak menggunakan saklar tampaknya, sehingga begitu dihubungkan dengan sumber daya, dia akan langsung hidup. Kemudian kita tutup. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk orientasi pada bagian depan lampunya berwarna biru dan bagian belakang lampunya berwarna merah. Kemudian drone kita letakkan di tanah yang datar dan kemudian kita download aplikasi yang bernama aplikasi CX36 dengan icon seperti ini gambarnya. Bisa kita download dengan men-scan QR code yang ada di sampul maupun di buku manualnya. Jika buku manual Anda hilang, silakan pause video ini dan men-scan yang saya tampilkan di layar. Oke. Pertama-tama hubungkan dulu WiFi smartphone dengan WiFi SSID dari drone ini. Nama WiFi-nya seperti yang tampak di layar, yaitu CX36 sekian-sekian. Oke, kita tinggal pilih. Kemudian setelah terhubung, kita tinggal buka aplikasi CX36 ini. Tampilannya akan seperti ini di layar. Kita coba lihat di sini ada settingan, parameter auto save, reset parameter. Oke, biarkan saja dulu. Kita langsung play. Jangan kaget jika pada layar apps tidak tampak tampilan feed FPV-nya, dikarenakan Cheerson CX36 ini memang bukan jenis drone yang memancarkan feed FPV-nya. Penggunaan WiFi pada drone ini hanya untuk pengendalian terbangnya saja yang dilakukan menggunakan smartphone. Sementara itu, penyimpanan foto maupun videonya langsung ke dalam micro SD melalui slot memori yang tersedia. Oke, kita coba terbangkan. Kita reset giroskop dulu. Kemudian kita auto take off. Bagus. Stabil. Kita coba indoor saja dulu ya, karena drone-drone kecil seperti ini susah kalau di outdoor, mana dikendalikannya menggunakan smartphone lagi ya. Atur trimmingnya saya ajak putar ke cenderung maju dia, jadi saya trimming ke belakang. Oke, coba ya kita putar ke arah sini. Oke, bagus, seperti orang sedang melakukan base jumping. Ya,
Saya tidak tahu apakah untuk kameranya hanya FPV-nya saja tidak bekerja, tapi saya coba rekam. Siapa tahu dia masuk ke dalam memorinya bekerja. Nggak tahu, nanti kita lihat hasilnya ya. Sekarang sudah saya rekam. Bagi saya, untuk drone-drone yang menggunakan kendali menggunakan smartphone, tetap drone yang agak susah ya, tidak mudah. Apalagi kalau mainnya di outdoor yang berangin. Oke, lumayan stabil kalau indoor karena tidak ada angin ya. Oke, baterainya sebentar sekali, sudah kelap-kelip aja dia. Tampaknya dia habis. Oke, baik, sekarang kita akan coba di outdoor ya. Ini propeller guardnya saya lepas, saya ingin tahu aja. Terus kemudian kalibrasi giroskop. Dan oh ya, karena di luar mungkin resiko angin, saya langsung pasang di speed 100%, kemudian auto take off. Ya, dan ke depan. Dengan speed 100%, drone ini terasa lebih responsif. Kita coba naikkan speed lagi ya. Oke, langsung keluar rumah. Oke, saya belok ke sana. Drone ini mungkin lebih cocok disebut sebagai drone selfie ya, karena pengendaliannya dengan wifi dan tentunya nggak bisa jarak yang jauh-jauh ya. Cuma ya, drone selfie idealnya sih memang harusnya ada preview di FPV ya, tapi ini tidak ada. Tidak apa-apa, ini sekarang sudah merekam videonya. Oke, jangan tinggi-tinggi nanti kena pohon. Oke, coba balik ke arah sana. Oh ya, kita belum coba ini ya, rolling ya. Coba kita ambil posisi yang enak, kemudian tes rolling. Ya, ternyata rolling ke belakang. Sekali lagi tes rolling. Tes rolling. Ya, tampaknya kalau drone ini berbeda dengan drone toys lainnya. Rollingnya dia tidak bisa kita atur ya. Rollingnya hanya satu arah saja, yaitu ke belakang. Tes sekali lagi. Rolling. Oke. Seperti apa videonya bisa dilihat di insert yang saya letakkan di ujung ya. Coba kita terbang rendah dulu. Taruh sini. Ya, sekarang selfie ke saya. Oke, kalau nggak ada angin sih enak, ini stabil. Jadi kalau ada
ada angin ya susah mengendalikan dengan wifi dengan smartphone ya, karena nggak intuitif ya. Layar sentuh ini nggak intuitif untuk mengendalikan drone. Agak tinggi lihat pemandangan, tapi di sini banyak kabel nih, saya agak ribet nih di daerah sini sekarang karena instalasi kabel listrik sama telepon istilahnya centrang perenang gini. Oke. Ya. Bergeser. Ya, selfie ke saya. Ya, sudah mulai kelap-kelip. Iya, habis. Jadi demikian pengujian kita terhadap drone Pearson CX-36C ini telah kita lalui ya. Dan kesimpulan saya terhadap drone ini untuk sisi positifnya yang pertama adalah bahwa video kamera pada drone ini saya nilai sangat bagus untuk ukuran drone di kelasnya. Kameranya bisa merekam video pada ukuran 720 HD dan hasilnya saya nilai jernih dengan frame rate yang bisa mencapai hingga 30 fps. Sehingga bisa menghasilkan video yang halus gerakannya. Sisi positif yang kedua, kamera pada drone ini sudah built-in mikrofon di dalamnya, sehingga suara bisa terekam ke dalam video yang dibuat. Kemudian untuk sisi positif yang ketiga, drone ini menggunakan baterai LiPo dengan konektor standar lossy putih, sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan baterai tambahannya. Kemudian untuk sisi negatifnya saya nilai yang pertama, drone ini tidak memberikan opsi pengendalian menggunakan remote dan hanya memberikan opsi pengendalian melalui smartphone dengan jalur wifi. Sementara saya selalu menilai pengendalian menggunakan layar sentuh itu tidaklah mudah. Dan kemudian sisi negatif yang kedua, drone ini tidak memberikan mekanisme untuk mengetahui preview hasil foto maupun perekaman videonya, sehingga kita baru bisa mengetahui hasil perekaman foto maupun video tersebut ketika kita sudah memindahkan SD card-nya ke dalam komputer. Demikian video kita kali ini, terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.